kalian semua, bagi yang mengikuti ibadah pada siang hari ini, welcome home ya. Dan untuk kalian semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Genjitin ini, kalian bisa mengisi di Connect Card. Nah, kalian tahu nggak apa tema ibadah kita pada kali ini? Tema kita yaitu bahasa roh. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu bahasa roh? Pasti kalian udah penasaran kan? Nah, makanya aku sama-sama aja kalian untuk sama-sama beribadah bersama kita. Dan pada kalian semua, jangan di skip-skip ya. Dan dimanapun kita berada, kita tetap terus untuk menghormati hadirat Tuhan. Nah, sebelum memulai ibadahnya, ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online Genji pada siang hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami hati yang sungguh-sungguh ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman.
Allah yang setia, Allah yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Hidupku
inilah pujian firman kami Tuhan, karena berkenan di hadapan-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau urapi kami Tuhan, Kau jamah telinga kami Tuhan, agar firman-Mu dapat tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya setiap hari dalam kehidupan kami. Kau juga berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati kehidupannya Tuhan, keluarganya, dan Kau berkati setiap kami Tuhan yang hadir pada siang hari ini untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Seperti kalian tahu bersama, tema kita di siang hari ini tentang Roh Kudus, bahasa roh, yang artinya apa, kira-kira gitu. Lalu bagaimana bahasa roh yang dulu di zamannya rasul-rasul, dan bagaimana bahasa roh yang sekarang kita dengarkan, yang lumrah kita dengarkan. Nah, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, adik-adik sekalian, ketika murid-murid disuruh Tuhan untuk menunggu turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka berdoa di sana kepada Tuhan. Lalu ketika turun Roh Kudus, mereka dipenuhkan dengan Roh, mereka dikuasai oleh Roh, dan mereka berkata-kata tentang kebesaran Allah. Dikatakan di sini tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam bahasa lain. Nah, pada saat itu ada hari Pentakosta di Yerusalem, hari di mana orang-orang Yahudi yang sedang berada di perantauan harus balik ke Yerusalem, harus balik ke tanah mereka, ke kampung mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu merantau keluar dari Yerusalem ke Arab, ke Pamfilia, ke Kirene, kemana semua yang disebutkan tadi. Lalu mereka balik. Otomatis kan mereka tahu tuh bahasa Arab karena mereka merantau di sana. Otomatis mereka tahu bahasa Pamfilia karena mereka merantau di sana. Nah, ketika mereka balik karena ada hari Pentakosta di Yerusalem, mereka harus kumpul di sana untuk mengadakan ibadah. Dan murid-murid saat itu dipenuhi dengan Roh dan mereka berkata-kata bahasa roh. Nah, bahasa roh di sini itu xenoglosia. Ya, bahasa roh di sini yaitu xenoglosia. Apa itu bahasa roh? Xenoglosia, bahasa yang kita ucapkan tapi kita sendiri gak ngerti artinya, tapi orang lain yang dengarkan itu tahu artinya karena itu merupakan bahasa mereka. Ya, murid-murid di sini mereka orang Galilea. Ya, mereka gak ngerti itu bahasa Arab, mereka gak ngerti itu bahasa Pamfilia, mereka gak ngerti itu bahasa Kirene, mereka gak ngerti itu bahasa Partia. Tetapi orang lain yang pulang merantau dari daerah itu mengerti, dan yang disampaikan pastinya penginjilan, yaitu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Nah, itu namanya xenoglosia. Apakah itu ada sampai hari ini? Kak, ada. Saya pernah dengar seorang jemaat kita yang berbahasa orang Jawa, tapi dia bisa berbahasa Chinese ketika berdoa. Itu ada, dia berbahasa Chinese. Itu namanya xenoglosia. Ya, pokoknya dia berbahasa
bahasa asing yang lain dari apa yang mengerti, ya, orang lain mengerti. Saya juga pernah mendengarkan kesaksian dosen saya di gerejanya. Itu hari Minggu ketika ibadah, ada 3 orang Prancis datang ke gerejanya ibadah. Dan pada saat itu mereka diajak oleh temannya yang orang Indonesia, kira-kira begitu, datang ke gereja ibadah. Dan ketika saat ibadah, tiba-tiba di depan mereka ada orang yang berbahasa roh, berbahasa Prancis, Xenoglosia, berbahasa Prancis, yang dimana dalam bahasa Prancisnya itu artinya dia sedang menginjili, percayalah Tuhan, percayalah kepada Tuhan karena dialah Tuhan yang benar, kira begitu. Dia menginjili yang ketiga orang ini, dan akhirnya ketiga orang ini menjadi percaya. Karena apa? Karena mereka terheran-heran, kok orang yang di depan mereka itu orang yang biasa aja, maksudnya orang yang setengah baya itu bisa berbahasa Prancis. Ketika sudah selesai ibadah, ditanyain, bisa berbahasa Prancis? Lalu dia mengatakan, enggak. Dia kayak orang ngomong gitu, enggak bisa berbahasa Prancis gitu. Nanti ketika dia berdoa, ketika di dalam ibadah itu, dia dipakai Tuhan untuk memberitahukan kepada orang Prancis tadi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Itu namanya Xenoglosia. Nah, bagaimana sekarang? Bagaimana dengan hari-hari ini yang sering kita dengarkan? Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Di sini bahasa roh yang dimaksudkan Paulus adalah glossolalia yang sering kita dengarkan hari-hari ini di gereja kita, yaitu bahasa roh yang diucapkan dan tidak ada yang mengerti. Di sini dikatakan tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Berarti apa yang diucapkan itu tidak, dia nggak ngerti, orang lain pun nggak ngerti. Ya, itu sebabnya Paulus mengatakan di sini, kalau nggak ada yang menafsirkan, nggak usah ngomong gitu. Karena apa? Karena itu akan sia-sia. Mending kau ngomong 3 kata yang orang lain mengerti daripada kau ngomong banyak tapi orang nggak ngerti. Tetapi sekali lagi, bahasa roh yang masuk di sini, glossolalia yang dimasukkan Paulus di sini, itu adalah bahasa roh yang kita dengarkan hari-hari ini. Kalau kita baca sepanjang pasal 14 ini sampai Paulus ngomong gini, kalau tiba-tiba nih ada jemaat baru masuk ke gereja, lalu kamu berbahasa roh, semua berbahasa roh, bukankah kamu akan dicap gila sama orang yang baru ini? Kenapa Paulus ngomong begitu? Adik-adik sekalian, jadi pada saat itu Korintus ini merupakan kota perdagangan, pelabuhan, juga pelabuhan. Jadi ada begitu banyak orang yang datang ke kota Korintus ini. Dan pada saat itu kekristenan di abad 1, 2, 3 itu masih baru, ya, bahkan masih ada yang menganggap kekristenan itu ajaran sesat. Dan ketika misalnya ada orang yang sedang berlabuh di Korintus, lalu dia turun dari kapalnya, dia ingin belanja keluar, lalu melihat ada tempat ibadah, lalu dia masuk ke tempat ibadah itu. Dia belum kenal Tuhan, dia masuk ke tempat itu, lalu pas di dalam dia mendengar orang berbahasa aneh itu, atau berbahasa asing, atau berbahasa roh yang kita dengarkan hari-hari ini. Semua berbahasa roh. Bagi dia kan aneh. Loh, ini kenapa ini orang-orang ini menyembah apa ini? Mereka ngomong apa ini? Makanya Paulus mengatakan, nanti kamu dicap gila sama orang lain. Mending kamu ada yang berbahasa roh, ada yang menafsirkan, ada yang kasih tahu ini loh artinya. Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Yesus itu adalah Tuhan yang benar, dan lain segala macamnya. Ada yang berbahasa roh, ada yang menafsirkan, atau orang itu yang berbahasa roh, orang itu sendiri menafsirkan. Demikian harusnya di dalam jemaat. Maksud Paulus, saat itu kita bawa pikiran kita ke saat itu. Oh iya, kekristenan masih baru, dan mereka ada di kota di mana kota ini adalah kota yang sibuk dengan orang yang lalu lalang, sehingga kalau mereka ngomong berbahasa roh, orang lain akan mencap, oh orang gila ini.
Nah, bagaimana dengan sekarang? Sekarang kekristenan sudah ada 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan informasi begitu gampang kita dapatkan hari-hari ini. Kita dengarkan lagu aja di YouTube, kita dengarkan ibadah aja YouTube sudah ada bahasa roh, mereka berbahasa roh, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi orang yang nggak kenal Kristus pun, orang yang nggak kenal Tuhan pun, orang yang baru pertama kali ikut Kristen pun, atau orang yang dari dulunya agama lain dari ikut Kristen pun, mungkin mereka sudah pernah dengar itu bahasa roh. Mungkin mereka sudah mengerti, ataupun kalau mereka nggak ngerti, mereka tinggal search aja dan sudah dapat bahasa roh. Toh banyak di internet. Artinya apa? Berarti mungkin yang Paulus maksudkan dulu di Korintus itu mungkin dilarang karena tempatnya yang tadi di Korintus. Dan hari-hari ini kalau kita larang itu, kita mungkin akan udah berbeda situasi yang dulu dengan yang hari-hari ini. Jadi nggak dilarang orang berglosolali di gereja, silahkan berglosolali di gereja. Justru itu akan menguatkan WL yang di depan dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, mengkhotbah dengan Tuhan. Silahkan. Hanya saja dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ini ayatnya ke-40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Roh Kudus itu sopan dan teratur. Jangan sampai kita berbahasa roh, kita teriak-teriak di bangku kita, teriak-teriak histeris, sehingga mengganggu orang yang di samping kita, orang yang di depan kita, orang yang di belakang kita terganggu. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu yang bisa kita ambil hari-hari ini. Jadi silakan berbahasa roh, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Berbahasa roh lah secukupnya. Mungkin karena kita hanya tidak ada yang mengerti, ya, hanya roh kita dengan roh Tuhan yang bisa tersampaikan atau berdoa. Berbahasa roh secukupnya. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu histeris mengganggu orang lain. Boleh. WL juga berbahasa roh dari depan, silahkan. Ya, dia sedang berhubungan dengan Tuhan, dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi ingat, bahasa roh bukan tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi, bahasa roh bukan tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-10 langsung. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Di 1 Korintus 12 ini kalau kita baca satu pasal, roh atau karunia roh itu banyak, termasuk berkata-kata dalam bahasa roh, termasuk juga menafsirkan bahasa roh. Jadi artinya tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus itu nggak boleh kita mengatakan, oh dia harus berbahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh itu karunia. Karunia tiap orang itu beda-beda. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ini, karunia tiap orang itu beda-beda, sesuai dengan kebutuhan jemaat, sesuai dengan untuk kepentingan bersama. Jadi karunia tiap orang itu beda-beda, nggak sama semuanya. Itu sebabnya. Jadi kita nggak bisa mematok, orang ini sudah berbahasa roh, berarti dia sudah penuh dengan roh. Bukan. Tanda seseorang penuh dengan roh, catat ini, adalah ketika orang itu bisa menghasilkan buah roh. Sekali lagi, tanda seseorang penuh dengan roh ketika dia menghasilkan buah roh. Ketika dia disakiti, dia nggak balik menyakiti. Ketika dia dicaci, dia nggak balik mencaci. Ketika dia dihina, dia nggak balik menghina. Ketika dia direndahkan, dia nggak balik merendahkan orang. Ketika dia yang punya kedudukan dituding-tuding, dia nggak balik menuding orang itu. Dia nggak memperkarakan orang itu. Itu orang yang dipenuhi roh. Ketika orang lain mencontek, Anda nggak mencontek. Adik-adik sekalian. Ketika orang lain curang di dalam ujian, Anda nggak curang. Itu orang yang dipenuhi roh. Ketika orang lain meso-meso, Anda nggak meso-meso. Ketika lingkunganmu hidupnya di dalam lingkaran setan atau lingkaran dosa, Anda tidak ikut di dalam sana. Itu orang yang dipenuhi roh. Bukan orang yang berbahasa roh yang dipenuhi roh. Bahasa roh itu dimiliki orang-orang itu karena untuk
membantu dia dalam berhubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Karena setelah berbahasa roh dia akan merasa lega, dia akan merasa enak, dia akan merasa damai sejahtera. Itu membantu hubungan dia dengan Tuhan, dan juga untuk menguatkan jemaat. Karunia-karunia itu karunia. Itu untuk kepentingan jemaat Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah sama bahasa roh ketika murid-murid dengan yang di 1 Korintus 14 ini? Maksud Paulus di jemaat Korintus ini tidak sama. Karena di kisah para rasul, maksudnya kisah para rasul itu murid-murid sedang mengomong dalam bahasa asing, yaitu yang orang lain mengerti, yaitu xenoglosia. Sedangkan di dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 itu orang di Korintus ngomong glosolalia, yaitu bahasa yang mereka gak ngerti, orang lain gak ngerti juga. Hanya roh mereka dengan roh Tuhan yang sedang berhubungan. Itu tentang bahasa roh. Jadi kita nggak perlu mengejar harus bisa berbahasa roh. Karena ada orang yang mengatakan bahwa kalau nggak bisa berbahasa roh nanti nggak selamat dan lain-lain. Itu salah. Karena apa? Karena bahasa roh itu karunia. Bisa saja kamu bukan karunia berbahasa roh, mungkin karunia yang lain berkata-kata dengan hikmat di 1 Korintus 12 itu. Mungkin karuniamu menyembuhkan, mungkin karuniamu menafsirkan bahasa roh, mungkin karuniamu membeda-bedakan roh dan lain. Ada begitu banyak karunia. Tetapi ingat, semua itu dikerjakan satu roh yang sama, yaitu roh Tuhan. Roh Kudus itu yang mengerjakan di dalam tiap orang. Artinya apa? Tidak mungkin karunia dengan yang ini bertabrakan. Tidak mungkin karunia dengan ini bertabrakan. Tidak mungkin karunia A dengan si karunia B itu saling berantem. Gak mungkin. Karena apa? Karena dikerjakan oleh satu roh yang sama. Kalau dikerjakan oleh satu roh yang sama, semua apa yang di gereja kita, semua apa yang di tempat kita ibadah kita, berarti kalau satu gereja ada yang berantem, dalam satu gereja ada yang saling benci, berarti rohnya tidak sedang sama. Ya, berarti kita perlu mengkoreksi diri. Koreksi diri, ini aku yang terlalu menonjolkan kedaginganku, atau dia yang menonjolkan kedagingannya. Kita bisa tahu kok. Kita sendiri bisa ngecek dalam kehidupan kita, adik-adik sekalian. Ketika kamu marah dan benar-benar jengkel sama orang, kamu pengen melampiaskan kejengkelan kepada orang itu, berarti kamu sedang dikuasai kedagingan. Ingat itu. Tapi ketika kamu marah, kamu bisa langsung mengampuni orang itu, kamu bisa memaafkan, kamu sedang dikuasai oleh roh Tuhan. Dan antara roh Tuhan dengan kedagingan itu beda jauh, berbalik. Ingat aja ketika apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan masih senada dengan buah roh. Masih orang bisa lihat itu buah roh. Ya, ada kebaikan, sukacita, kasih, damai sejahtera dan segala macam, ada 9 buah roh. Ketika itu masih timbul dari kehidupan kita dan kita masih merasakan bahwa itu ada dalam kehidupan kita, berarti kita sedang dipenuhi roh. Bagaimana cara seseorang dipenuhi roh adalah dengan selalu berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika Anda misalnya sedang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sedang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika adikmu menumpahkan mungkin air dari gelas ke bajumu, kamu akan mengatakan, ya, lain kali hati-hati ya dek. Gitu. Coba ketika kamu lagi pulang dari sekolah atau kamu lagi capek, kamu mungkin kemarin tadi paginya gak berdoa, tiba-tiba kamu pulang dari mana gitu lagi capek main basket, tiba-tiba adikmu menumpahkan segelas air ke bajumu, tertumpah. Mungkin kamu akan marah-marah. Mungkin kamu akan maki-maki adikmu. Demikian. Jadi kita sendiri bisa nilai kita sedang dikuasai roh Tuhan atau kita sedang dikuasai kedagingan kita. Dan cara seseorang tetap dikuasai roh Tuhan hanya dengan ketika dia selalu menjaga hubungannya setiap hari dengan Tuhan. Di pagi sebelum dia beraktivitas, di malam hari setelah dia beraktivitas, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Maka kita akan dijagai Roh Kudus, diingatkan Roh Kudus untuk kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Oke, amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan adik sekalian. Semoga kalian mengerti dengan apa yang kita bahas di siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih anak-anak remaja genci Tuhan, mana kami sudah belajar tentang Roh Kudus, tentang bahasa roh di siang hari ini. Biar kami semua mengerti tentang bahasa roh dan kepenuhan roh, itu sesuatu yang berbeda Tuhan.
bahasa roh adalah ketika kami diberikan Tuhan karunia untuk berbahasa roh, dan kepenuhan roh ketika kami menjaga kehidupan kami dekat dengan Tuhan, sehingga yang keluar dari kehidupan kami itu buah roh yang bisa dikecap semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati anak-anak Genji dalam studinya, berikan hikmat kebenaran daripada Tuhan, berkati orang tua mereka yang biaya kehidupan mereka, yang biaya studi mereka, memberikan usaha yang berhasil apapun yang mereka kerjakan, semua diberkati Tuhan. Terima kasih, cita-cita anak-anakmu ini Tuhan memberkati apapun yang menjadi impian dan cita-cita mereka ke depannya, di dalam nama Tuhan Yesus semua terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami dalam berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Nah, gimana? Kalian sudah tahu kan apa itu bahasa roh? Di sini kita punya pengumuman nih untuk kalian. Yang pertama, jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah Genji jam 10.30. Nah, kalian juga jangan lupa ya untuk ikut ibadah umum pada minggu kedua di gereja pagi, karena di minggu kedua bulan Mei akan ada perjamuan kudus. Dan jangan lupa untuk kalian mengikuti ibadah CG yang dilaksanakan di minggu kelima jam 6 sore. Jangan lupa ya guys, ajak teman-teman kalian juga. Nah, aku dan pengurus Genji juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang lahir di bulan April. Selamat ulang tahun teman-teman. Nah, untuk kalian semua tetap jaga kesehatan ya.